Kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir dan bergabung dalam acara virtual meeting sosialisasi pengendalian gratifikasi pada kesempatan pagi hari ini dengan tema pemenuhan dokumen identifikasi risiko atau titik rawan gratifikasi dan mitigasi risiko semester 2 tahun 2023. Acara ini diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dalam rangka monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi tahun 2023. Izinkan pada kesempatan hari ini saya menyapa narasumber kita. Pada hari ini adalah Bapak Eko Prasetyo SE selaku Inspektur Pembantu Bidang Investigasi. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Rina, apa kabar? Sehat Pak. Oke, Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rina Septa yang akan memandu acara virtual meeting hingga akhir nanti. Dan untuk mengawali acara pada hari ini, agar acara dapat berjalan dengan lancar, maka kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mencari cumi dari hilir ke hulu, izinkan kami berpantun dahulu. Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjung ke kota tua, berhitung 1, 2, 3, presentasi akan segera kita buka kepada narasumber. Cantik. Oke, Pak. Kepada narasumber Bapak Eko Prasetyo, kami persilakan untuk memberikan pemaparan materi pada acara kita hari ini. Kita persilakan, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati teman-teman dari UPD yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, teman-teman panitia, teman-teman peserta, teman-teman Kominfo, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap peserta yang hadir di tengah banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan di akhir tahun. Jadi kami kalau selesai kegiatan, saya mohon maaf. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman Kominfo dari bidang Aptika yang menyiapkan akun Zoom meeting untuk kegiatan pada pagi hari ini. Jadi tadi sebelum dimulai via MC sudah membuat pantun, kok gak pas nek saya nggak pantun juga. Din Anda tolong dijawab cakep ya. Matahari terbit belumlah tinggi. Cakep. Jalan sendiri menuju pasar. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin. 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 Terima kasih atas jawaban cakepnya. Ini memaksa jawaban cakep ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa, yang berdampak negatif pada penyelenggaraan negara. Karena selain merugikan negara, juga menghambat pembangunan dan juga menurunkan kredibilitas pelayanan publik. Nah, ada 30 macam jenis korupsi yang kemudian dari 30 macam itu dikelompokkan menjadi 7 jenis korupsi. Jadi mulai dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, selama ini KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi melakukan berbagai macam cara agar dapat mengurangi dampak korupsi. Jadi ada 3 strategi penindakan, strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi atau kampanye. Apa jenis semua speaker ini tampil ya.
Nah, kemudian terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini adalah terkait dengan pemenuhan surat KPK. Jadi terkait dengan identifikasi titik rawan gratifikasi yang kemarin kami share di Sri Kandi. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 3 strategi pemberantasan korupsi yang tadi saya sampaikan, mulai dari strategi penindakan, strategi perbaikan sistem, maupun strategi edukasi, identifikasi titik rawan gratifikasi ini merupakan bagian dari perbaikan sistem, di mana dimulai dari kajian, kemudian penataan layanan, melalui transparansi, penyelenggaraan keuangan negara, dan juga monitoring dan evaluasi. Nah, identifikasi titik rawan gratifikasi ini merupakan dimulai dari proses identifikasi, kemudian analisa, proses sistematik, sampai juga dalam proses mitigasi resiko dan menetapkan langkah pengendalian pada masing-masing titik rawan. Jadi dulu di semester 1 pernah saya sampaikan bahwa ada di KPK itu ditetapkan 4 titik rawan. 4 titik rawan itu mulai dari kegiatan pelayanan, kemudian pemberian izin atau di bidang perizinan, izin apa saja. Kemudian yang ketiga, bidang pengawasan, bidang evaluasi, bidang monitoring dan evaluasi. Dan ini bagian dari OPD-OPD yang melakukan pengawasan, tidak hanya inspektor di dalamnya. Dan juga ada bidang titik rawan yang keempat itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan pada saat di semester awal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan share screen ya. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah tadi sudah download materi yang saya share di bit.ly/UPG 12/12/2023. Jadi ini adalah materi yang nanti kami sampaikan terkait dengan pemenuhan dokumen identifikasi resiko, titik rawan gratifikasi dan mitigasi resiko semester 2 tahun 2023. Jadi untuk UPG Kabupaten Jombang telah dibentuk melalui Perbuk Jombang nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman pengendalian resiko gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, terkait dengan permintaan untuk melakukan mitigasi atau identifikasi rawan gratifikasi itu adalah terkait dengan surat KPK nomor B/1093 BTF /03/13/2/2023 tanggal 27 Februari tahun 2023. Jadi di situ dijelaskan bahwa terkait dengan identifikasi risiko titik rawan gratifikasi, diantaranya adalah terkait
Tes, tes. Halo, Ya. mohon izin laptopnya ada gangguan. Lanjut. Bentar. Karena aku kan mati. Sama share materinya ya. Ya, sebentar lagi. Ini Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, halo. Eh, sama. Belum mas ya mas, mati ini share. Nah, Dah. mohon maaf ada gangguan Oke. terkait dengan pemenuhan surat KPK ini, yaitu terkait dengan identifikasi titik rawan gratifikasi dan atau memahami resiko gratifikasi pada aktivitas kewenangan Korbasnis. Korbasnis itu sesuai dengan Korbasnis di Bapak Ibu semua. Termasuk di dalamnya adalah melakukan mitigasi resiko. Nah, next Mas. Nah, ini adalah capaian UPG tahun 2001 sampai dengan 2023. Jadi 2021 kita nilainya 97,5, peringkat nasional 49, kemudian 2022 89,88, peringkat nasionalnya 102. Nah, semoga tahun 2023 ini lebih baik lagi. Mas. Nah, untuk identifikasi titik rawan gratifikasi ini ada 2 tahap. Jadi semester 1 kemarin Bapak Ibu membuat atau menyusun dokumen identifikasi titik rawan gratifikasi pada aktivitas kewenangan Korbasnis yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal serta melakukan mitigasi resiko dengan melampirkan bukti pendukung upaya perbaikan. Nah, di semester 2 ini kami menyampaikan bahwa harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang disusun di semester 1. Jadi Bapak Ibu yang kemarin menyusun di semester 1 diminta untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen yang Bapak Ibu buat terkait dengan bagaimana potensi gratifikasinya, kemudian mitigasi resikonya, level resikonya apakah naik, apakah turun, kemudian juga bagaimana terkait dengan setelah dilakukan mitigasi. Next, Mas. Nah, ini adalah aplikasi yang dibuat KPK untuk monitoring kegiatan UPG di setiap kabupaten kota. Jadi ada 2 kegiatan, jadi di tribulan 2 dan tribulan 4. Nah, Bapak Ibu semua yang nanti dikerjakan itu masuk pada area tribulan 4, identifikasi resiko, titik rawan gratifikasi, dan mitigasi resiko. Ini adalah aplikasi KPK, jadi nanti Bapak Ibu dimohon menyusun dokumennya dan nanti kita upload di aplikasinya KPK. Next, Mas. Nah, bagaimana proses pemenuhannya? Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan proses pemenuhannya, Bapak Ibu bisa mendownload dokumen identifikasi titik rawan gratifikasi Bapak Ibu yang telah dikirim di semester 1 tahun 2023. Jadi di bit.ly /ITRG Desember 2023. Kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian mandiri.
penilaian mandiri. Setelah itu Bapak Ibu mengirimkan dokumen setelah dilakukan penilaian mandiri beserta data pendukung ke inspektorat melalui aplikasi Srikandi untuk diinput ke aplikasi UPG KPK. Next, Mas. Next, Mas. Loh, kok habis? Ada lagi, Mas. Bawahnya lagi. Nah, penilaian mandiri, ini kemarin di surat kami ada 4 pertanyaan yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan. Yang pertama adalah apakah potensi gratifikasi yang tercantum dalam isian tersebut telah terjadi atau terdapat identifikasi potensi terjadinya gratifikasi yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, jika potensi terjadinya gratifikasi tercantum dalam isian tersebut telah terjadi, apakah telah sesuai level resiko dan penyebabnya? Kemudian yang ketiga, jika potensi terjadinya gratifikasi yang tercantum dalam isian tersebut telah terjadi, apakah rencana mitigasi atau perbaikan telah efektif, serta berapa persen capaian tindak lanjutnya? Jika potensi terjadinya gratifikasi yang tercantum dalam isian tersebut telah terjadi dan dilakukan mitigasi perbaikan, apakah level resikonya naik atau turun, dan apakah identifikasi potensi terjadinya gratifikasi itu telah selesai atau ada kendala. Nah, kita praktekkan di dokumen yang Bapak Ibu kirim ke inspektorat semester 1. Next, Mas. Nah, ini adalah contoh dokumen yang Bapak Ibu kirim di semester 1. Bagi Bapak Ibu yang belum download laporan di semester 1, Bapak Ibu bisa download di Bitly yang tadi saya share. Naik nama. Naik yang tadi ada terus. Nah, ini ada di https://bitly/itrg Desember 2023. Di situ nanti semua UPD, data UPD yang terkait dengan dokumen identifikasi titik rawan gratifikasi dapat dilihat. Oke, kita praktekkan bagaimana cara mengisi cara evaluasi terkait dengan dokumen identifikasi titik rawan gratifikasi. Yuk, next, Mas. Yang tadi, Mas. Terus. Nah, ini. Jadi yang perlu dicermati dari dokumen Bapak Ibu semua tadi kan ada 4 pertanyaan terkait dengan penilaian mandiri. Yang pertama adalah apakah potensi gratifikasi yang tercantum dalam isian tersebut telah terjadi. Nah, ini saya kasih nomor 1, pertanyaan 1 tadi. Jadi, kalau misalnya telah terjadi, Bapak Ibu, nanti yang perlu dicermati adalah pertanyaan kedua. Bagaimana dengan level resiko dan penyebabnya?
Jadi kalau terjadi misalnya ada masyarakat yang memberi hadiah kepada petugas loket sebagai imbalan terima kasih karena dibantu percepatan layanan. Oh, ternyata probabilitasnya sering, dampaknya besar. Oh, ini level resikonya menjadi lebih tinggi. Atau mungkin, oh ternyata sesuai, nanti dianggap tetap berarti 6. Nah, kemudian faktor penyebabnya apakah tetap atau tidak, nanti terserah Bapak Ibu semua terkait dengan menjawab bagaimana proses penilaian mandiri yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jika ada potensi yang mungkin terjadi dan belum tercatat, Bapak Ibu nanti bisa masukkan. Jadi di bawahnya ini nanti bisa dimasukkan, di bawah nomor 1 ini. Kemudian level resikonya juga bisa dimasukkan, faktor penyebabnya juga bisa dimasukkan, termasuk rencana mitigasinya. Tapi jika tetap, tidak apa-apa. Nah, jika sudah, jadi penilaian mandiri yang pertama sudah, kemudian penilaian mandiri terkait dengan level resikonya dan faktor penyebabnya tadi telah sesuai, maka Bapak Ibu tinggal menjawab pertanyaan mandiri yang ketiga. Next one. Nah, pertanyaan mandiri yang ketiga adalah bagaimana rencana mitigasi resiko yang dilakukan. Contoh misalnya, ini ada atasan melakukan sampling atas pengurusan administrasi kependudukan. Siapa yang melakukan? Ini adalah camat dan kasih seksi tata pemerintahan. Kemudian deskripsinya dilakukan secara tribulan. Progresnya 100%. Nah, kemudian yang kedua dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan. Dilakukan melalui evaluasi bulanan dan membuat banner mengenai pelayanan gratis. Progresnya 100%. Kemudian ada yang ketiga adalah melakukan internalisasi terkait gratifikasi. Dilaksanakan pada saat rapat dinas. Kemudian ini 50%. Nah, yang kami harap di semester 2 ini adalah bagaimana progres tindak lanjut yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu, progres tindak lanjutnya bagaimana? Apakah sudah tercapai 100% atau tidak? Nah, jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan terkait dengan progres tindak lanjut, maka Bapak Ibu melakukan penilaian mandiri yang keempat. Penilaian mandiri yang keempat tadi, pertanyaannya adalah jika potensi terjadinya gratifikasi dalam isian tersebut telah terjadi dan dilakukan mitigasi atau perbaikan, apakah level resiko? Level resiko ini di kolom 9. Ini naik atau turun? Jadi misalnya setelah dilakukan evaluasi tribulanan, levelnya sudah turun menjadi level 1, level resiko gratifikasinya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi bulanan dan membuat banner, level resikonya turun lagi dari 2 menjadi 1. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan rapat internalisasi dengan progres 100%, level resikonya turun. Nah, ini yang kemudian baru panjenengan mengisi terkait dengan kolom yang terakhir. Apakah sudah selesai atau tidak terkait dengan bagaimana perbaikan terkait dengan
mengurangi potensi gratifikasi yang terjadi. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan 2 sheet tadi, Bapak Ibu kemudian silahkan file Excel-nya beserta dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini seperti banner, foto banner, kemudian rapat bulanan atau tribulanan. Ini nanti dikirim ke inspektorat melalui aplikasi Sri Kandi paling lambat hari Kamis, tanggal 14, untuk dievaluasi sebelum diupload ke KPK. Demikian, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Monggo, ada petunjuk pengisiannya sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Gimana, Bapak Ibu? Mas Eng, gimana Mas Eng? Oke, Monggo, ada yang tanya? izin Jelas? kurung lagi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mas, Kita buka Takut. forum tanya jawab. Kok diklat. Nah, S. G. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak? Bu. Monggo. oke, halo. Ya, Bapak Supandi, nggih. Nggih, monggo, Pak. Untuk terkait dengan dokumen itu yang dikirim ke Sri Kandi, kalau misal pembuatan banner atau sebagainya tanpa anggaran, apa termasuk juga bisa dikirim gitu kan? Bapak, saya izin menjawab Pak Nggih, langsung aja. Oke, Nah. oke. Jadi Bapak tidak harus buat banner. Jadi kalau misalnya kertas di print, ditempel di kaca, bisa difoto Pak. Ditempel di papan pengumuman, bisa difoto sebagai bukti bahwa Bapak telah melakukan sosialisasi pelayanan gratis Pak. Oh, siap. Tidak Oke, harus oke. buat banner. Nggih. Oke, siap. Terima kasih. Nggih. Monggo, ada lagi yang tanya? Jangan lupa Bapak Ibu mengisi absensi, nggih. Monggo Bapak Ibu dipersilakan. Itu barangkali ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Atau kita buka di chat ya Pak. Bentar. Ini Pak Eko ada chat dari ini. Untuk Sri Kandinya itu diupload dengan buktinya. Apa? Dari Sekretariat DPRD. Oke, terkait dengan
upload di Sri Kandi, nanti Bapak Ibu diupload dengan buktinya saja, foto dokumentasi. Seperti tadi misalnya banner layanan gratis. Kalau misalnya tidak ada banner, Bapak Ibu nanti bisa print, ditempelin di papan pengumuman yang ada di kantor Bapak Ibu semua. Terus ini ada lagi Pak Eko, untuk OPD apakah perlu hanya mengerjakan form mitigasi semester 2? Baru kemudian dilaksanakan penilaian mandiri. Monggo mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Bentar ya Pak. Bapak Ibu, jadi di dokumen Bapak Ibu yang dikirim di semester 1, Bapak Ibu bisa download di bentar. Bit.ly garis miring ke bawah Mas. Ke bawah. Nih, pakai. Terus naik lagi. Naik lagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa download di file yang Bapak Ibu kirim dulu di semester 1 di bit.ly garis miring ITRG-2023. Nanti filenya, Mas, filenya di-share, Mas. File ini, Mas. Soft filenya, Mas. Kemudian Bapak Ibu dari file tersebut, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penilaian mandiri sesuai dengan pertanyaan yang ada di surat kami dan juga di halaman berikutnya di sini. Next, Mas. Penilaian mandiri yang telah kami share di surat yang kami bagikan kemarin. Nah, terkait dengan praktek penilaian mandiri, Bapak Ibu semua bisa lihat di halaman berikutnya. Next, Mas. Next, Mas. Halaman berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti yang perlu dilakukan poin-poin yang perlu diperbaiki. Jadi kalau di surat Ibu yang Bapak Ibu yang dulu semester 1 itu ada 2 form. Pertama form identifikasi, yang kedua form mitigasi. Jika hasil penilaian mandiri itu di form identifikasi ada perubahan, silakan dilakukan perubahan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti nanti Bapak Ibu masuk di form kedua, di mitigasi itu, baru kemudian kita cermati di next ya. Kita cermati di pertanyaan ketiga, pertanyaan mandiri ini, terkait dengan rencana mitigasi dan progres tindak lanjutnya. Bagi yang belum 100%, apakah sampai dengan semester 2 ini sudah 100% atau belum, dan juga bagaimana dengan level resikonya di pertanyaan keempat, apakah sudah selesai atau belum, dan apakah ada kendalanya. Nah, dari 2 form ini nanti dikirim ke kami dalam bentuk Excel juga tidak apa-apa, di Sri Kandi juga terkait dengan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukungnya misalnya
rapat bulanan ya di-scan saja rapat bulanannya atau tribulanannya. Kalau ada banner gratis, kalau tidak ada banner mungkin Bapak Ibu bisa print out dan ditempelin di kaca layanan atau di papan pengumuman. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan upaya terkait dengan sosialisasi terkait dengan pelayanan gratis yang Bapak Ibu lakukan. Jadi nggak harus saya minta buat banner, tapi Bapak Ibu sudah menyampaikan ke masyarakat bagaimana pelayanan yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin itu tadi pertanyaan saya ditanyakan ke saya, ada lagi? Atau minta, ini ada yang minta, apa namanya, tambahan waktu dari Mbak Rahma ini. Mbak Rahma minta diundur, kalau enggak, jangan 2 hari, ya 3 hari lah, Jumat paling lambat, begitu Mbak Rahma. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Kita perpanjang sampai Jumat ya. Kan gampang, sudah ada petunjuknya, tinggal masukin saja. Siap. Nggih Pak, nggih. Nggih Bu, nggih. Kan sudah saya kasih contoh, tinggal masukin saja mana yang perlu diperbaiki, nanti tinggal buat surat pengantarnya, tinggal dikirim ke kami beserta dokumen pendukung. Begitu? Ini mohon izin Pak Eko, ini dari Administrasi Pembangunan dan Sekretariat DPRD. Mohon dijelaskan cara penilaian mandirinya seperti apa, Pak. Oke. Waduh, saya ngulangi lagi nih berarti. Jadi untuk bagian pembangunan dan set one, di surat kami itu ada sumber data yang dibutuhkan. Ada sumber data yang dibutuhkan itu saya masukkan di slide ini, penilaian mandiri. Nah, penilaian mandiri ini Bapak Ibu ada 4 penilaian mandiri yang aplikasinya tadi saya jelaskan di form yang tadi saya gambarkan. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan potensi, berarti tadi sudah saya kasih nomor yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya kasih gambaran yang tadi yang di mana di pertanyaan kedua di gambar slide yang tadi, kemudian penilaian ketiga juga sama, penilaian keempat. Jadi penilaian mandiri ini Bapak Ibu bisa lakukan terhadap dokumen yang Bapak Ibu kirim di semester 1 tahun 2023 yang Bapak Ibu bisa download di slide sebelumnya, Dik. Nah, ini Bapak Ibu bisa download di sini. Jadi ya dari mana tadi? Dari set one sama bagian administrasi pembangunan nanti bisa di-download terkait dengan yang Bapak Ibu kirim di semester 1, nanti dilakukan perbaikan sesuai dengan penilaian mandiri dan aplikasinya di form yang tadi saya jelaskan. Naik, Dek, naik, Dek. Naik lagi, Dek.
Nah, ini adalah aplikasinya terkait dengan penilaian mandirinya, apakah potensi gratifikasi telah terjadi, apakah ada tambahan, bagaimana dengan level resikonya, apakah naik, apakah turun, apakah tetap, apakah faktor penyebabnya ada perubahan atau telah sesuai. Ini pertanyaan mandiri yang kedua. Kemudian pertanyaan mandiri yang ketiga di form berikutnya. Next, deh. Next, deh. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa aplikasikan di sini pertanyaan mandiri tadi, bagaimana dengan mitigasi perbaikannya, bagaimana dengan progres tindak lanjutnya, kemudian setelah semua 100%, apakah level resiko gratifikasinya naik atau turun, kemudian ada keterangan bagaimana apakah ada kendala atau sudah selesai semua. Nah, habis itu Bapak Ibu yang dua form tadi, Bapak Ibu, misalnya kalau Excel ya enggak apa-apa, kalau Word juga enggak apa-apa, nanti dikirim melalui dibuatkan surat pengantar dan dikirim ke inspektorat melalui aplikasi Sergandi dengan beserta dokumen pendukungnya. Dokumen pendukungnya tidak harus Bapak Ibu buat banner, bisa di print, ditempel di papan pengumuman. Kalau rapat ya berarti notulen rapatnya di-scan, begitu Bapak Ibu semua. Ya, dari Bapak Ibu Administrasi Pembangunan dan Sektoral, apakah sudah jelas penjelasan dari Pak Eko tentang penilaian mandiri, identifikasi risiko gratifikasinya? Apakah sudah jelas? Connection. Jelas, Mbak. Tapi apa Takon kok. tanya Pak Eko Oke. Nggih, terkait dengan evaluasi itu apakah harus ada seumpama nilainya harus ada perubahan gimana? Kalaulah tetap apakah itu tetap dinamakan evaluasi juga? yang mana? Yang form mana, Mas? Yang ini toh, Mas? Yang Ya, nggih. pertanyaan keempat ini. Iya. Boleh, Mas, ini tetap boleh, tapi nanti berarti keterangan panjenengan belum selesai, Mas. Ya, itu ada belum selesai, nanti kendalanya apa yang perlu dimasukkan di situ. Iya. Siap, Pak. Siang, Mas. Dalam? Selamat siang. Oh, izin tanya, Mas. Terkait dengan komisi bidang Ada ya. Pakai putih, Pak. Halo, Mas. Monggo yang mau tanya, silakan. Oke, Mas. Oke, Halo, izin. Terkait oke, dengan form mitigasi di oke, kolom kelima, kalau nggak salah deskripsi kegiatan. Kalau oke. itu berupa sosialisasi, berarti hanya foto sosialisasinya boleh, Mas? Boleh, enggak apa-apa. Boleh, Oke, nggak? Kemudian oke, kalau rapat berarti hanya notulen dan juga foto rapat kegiatannya, gitu. oke. Oke, berarti. Terkait dengan skor, Mas, di kolom 789 ya, dan kolom Oke. 6. Apakah skor itu harus berubah, Mas? Atau tetap sama seperti yang kita kirim di semester 1? Saya tadi sudah menjawab, Mas. Boleh sama, boleh berubah. Kalau sama, berarti Bapak Ibu nanti eh, menambahkan keterangan apa kendalanya. Kalau lebih kecil, berarti nanti kan berarti Bapak Ibu juga pengendalian yang Bapak Ibu lakukan telah berhasil. Maaf, tapi di keterangan kami kan setelah kami kirim di semester 1 itu kan kegiatan sudah selesai, Mas. Ada loh, saya belum lihat ya. Anjir, makanya itu kan ini kan sudah dikirim bahwasanya kegiatan sudah selesai gitu loh. Close ya, coba Mas, Nilainya harus tetap sama seperti semester 1 berarti. coba dibuka Mas Des. Close Mas. Tapol, Mas. Tapol nggih, bentar.
Bentar Pak ya. Bentar nggih. Nggih, monggo. Dari Satpol. Ini Pak ya, yang Satpol ya. Halo, Pak Satpol, halo. Halo, iya Mas. Tapi di form yang mitigasi Mas. Ya, biar dibuka teman saya sebentar. Oke, ayo naik dibuka form mitigasinya. Ah, Yang mana Pak? Ini sudah kecil semua ya. nggih. Tidak apa-apa Pak, dilampirkan saja buktinya Pak, deskripsi kegiatannya Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan rapat ya, di foto-fotonya di tampilan atau lainnya, tidak apa-apa, ini tetap juga tidak apa-apa. Berarti Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pengendalian. Oke. Terima kasih Mas informasinya. Oke, Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Eko. Oke, Ini dari chat DPU PUPR. oke. Mungkin bisa diberikan contoh langsung pengisian lewat Excel atau MS Word-nya. Cara Cara pengisian yang pengisiannya. itu tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu. eh, untuk pengumpulannya tidak harus Excel Bapak Ibu, bisa Word, tidak apa-apa. Yang penting proses penilaian mandirinya tadi sudah saya jelaskan, mulai dari Bapak Ibu download yang Bapak Ibu kirim di semester 1, kemudian Bapak Ibu lakukan penilaian mandiri tadi, ada 4 penilaian mandiri di poin-poin yang tadi saya kasih nomor. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu upload melalui Sri Kandi beserta dokumen pendukungnya yang ada di deskripsi kegiatan. Mungkin begitu Dinas PUPR, atau mungkin kalau nanti kurang jelas bisa japri saya bagaimana prosesnya. Baiklah Bapak Ibu, hadirin peserta sosialisasi, mungkin dari OPD lain yang mau bertanya bisa di kolom chat atau langsung. Monggo, ada yang mau raise hand? Apakah sudah jelas Bapak Ibu semuanya? Udah Mbak. Mungkin sudah ini Pak Eko. Nggih, sudah Ampun, nggih. Pak. Nggih. Sudah Pak Eko. Tadi kesepakatannya hari Jumat, nggih. Mohon dibantu Pak, nggih. Saya soalnya dibatasi tanggal 31. Kan sudah ada apa namanya cara pengisiannya. Jadi halo, halo. Nggih. Besok buat kirim Pak. Oh siap, terima kasih. Semangat banget.
Nggih, terima kasih. Terakhir, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada pantun dari saya. Siang hari makan kuaci. Cakep. 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 Makan bareng dengan Bu AC. Cakep. Cukup sekian penjelasan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya Masa Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi semoga dengan wabarakatuh. acara sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan dan kebermanfaatan bagi kita semua, nggih Pak. Bu. Nggih, amin. Amin. Mohon izin saya persilakan sekali lagi kepada Bapak Ibu tamu undangan dan peserta sosialisasi agar tidak lupa mengisi daftar hadir di link yang sudah di-share. Sudah, Nggih, Mbak. Pak, nggih. Dan juga download materinya nggih Pak, Bu, nggih. Oh, Oke, materinya. sudah. Akhir Ya. kata, simpan ragi di bawah kain, jumpa lagi di Masuk. kesempatan lain. Foto-foto dulu. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya dan partisipasi Nang dirak dalam gawe acara pantun. virtual meeting pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo mungkin dilanjutkan dengan warahmatullahi foto wabarakatuh. foto screenshot.